القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله والحمد لله رب العالمين. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Muqaddimah atau permulaan dalam majlis pengajian selalu saya mengawali dengan 3 kata. 1. Perlindungan kepada Allah, pujian kepada Allah, dan salam serta selawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dahulukan sebelum memulakan majlis dengan perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan. Setiap saat kita berhadapan dengan syaitan yang memperdayakan kita, baik masa kita buat baik ataupun buat jahat. Ketika orang buat baik diperdayakan oleh syaitan supaya riya, supaya ujub, supaya sombong. Ketika orang jatuh pada keburukan juga didatangi oleh syaitan dengan tipu dayanya supaya ia putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya mengawali syaitan. Pagi ini kita dapat bersama dalam pengajian kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf yang tersusun dalam sebuah kitab yang dikenal dengan kitab Al-Hikam. Kesempatan ya Allah Ta'ala beri untuk kita dapat mengaji, kesempatan ya Allah beri untuk kita dapat berada di majlis ilmu. Semoga kita ikhlasnya kita kepada Allah dan ikhlasnya kita kerana Allah berbeza-beza peratusnya, berbeza-beza tingkatannya. Namun kita semua melatih dalam menghadapi hidup ini mencapai keikhlasan. 1. Selalu syukur terhadap Allah atas kurniaannya. 2. Selalu sabar atas ujian-ujiannya. Dan 3. Selalu redha dengan ketentuan dan keputusannya. Insya Allah pada pagi ini kita akan sambung pada fasal yang ketiga antara keputusan yang kuat dengan qada dan qadar Allah.
Namun sebelumnya tidak lupa untuk menyampaikan salam dan selawat ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai idola, sebagai ikutan, sebagai uswatun hasanah kita bersama. Dan selalu berdoa dan berharap kita yang diperkenan oleh Allah untuk berada di dunia, hidupnya kita di dunia dengan hidupnya Rasulullah di dunia itu jaraknya panjang, jaraknya ribuan tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan rohani kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cara yang Allah tunjukkan. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui perintah Allah dalam melaksanakan perintahnya Rasulullah berarti melaksanakan perintahnya Allah. Mayyuti'ir rasulah atau Allah. Barang siapa yang taat kepada utusan Allah berarti dia taat kepada Allah. Juga melalui jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan, salam dan selawat yang kita sampaikan kepadanya. Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat sering kita dengar, dan pada ayat itu Allah Ta'ala suruh orang yang beriman untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah cara yang Allah Ta'ala tunjukkan pasti benar, dan yang Allah tunjukkan itu kita kerjakan, kita lakukan, kita usahakan. Semoga jarak kita dengan Rasulullah, hidupnya di dunia sekian ribu tahun, tapi jarak hati kita dengan Rasulullah semakin hari semoga semakin dekat. Jarak hati kita dengan Rasulullah semakin hari semoga semakin kuat. Sehinggalah rasa itu berkembang dalam diri kita. Rasa dekat dengan Allah dan utusannya adalah kebahagiaan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat nantinya. Hari ini di muka surat 17 saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalam hikmah yang ketiga ini berkata Al-Imam Athaillah Al-Askandari sebagai berikut. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdari. Sawabikul himam, keputusan-keputusan yang kuat, la tahriku, tidak dapat memecahkan, aswarul aqdari, pagar-pagar qadar ilahi. Itu makna secara lafziahnya. Tersusun kata-katanya pendek. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Namun penjelasan agak panjang karena ada hubungan dengan qadar, ada hubungan dengan qada, ada hubungan dengan himmah, ada hubungan dengan cita-cita, ada hubungan dengan kepentingan-kepentingan manusia. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, semoga saya mudah untuk menjelaskan di hadapan muslimin dan muslimah. Dan juga muslimin muslimah juga saya nantinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita perolehi. Karena ini adalah hubungannya dengan hati atau dengan hakikat, mudah difahami dan mudah diyakini dan mudah dirasakan kebenarannya.
Saya bacakan berikutnya. Pengertian kalam hikmah ini sebagai berikut. Satu, sebelum kita mengetahui maksud kalam ini, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian qadar. Dan oleh kerana qadar itu adalah bertalian dengan qada, maka seharusnya kita ketahui pula apa itu qada dan qadar. Menurut mazhab al-Asy'ari atau dikenal mazhab al-Asy'ariyah, al-qada dan al-qadar ialah al-qada iradatullahil asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fima la yazalu fahuwa min sifati zati indahum, yang artinya qada adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali atau zaman yang tidak diketahui permulaannya. Boleh dikatakan al-azali itu zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Alama hiya alaihi, pada segala sesuatu menurut keadaannya pada waktu adanya. La yazalu fahuwa min sifatiz zati indahu, dan dia termasuk sifat-sifat zat di sisi mereka. Misalnya Allah berkehendak pada masa azal atau zaman azali akan menjadikan hambanya Fuad, misalnya, menurut apa yang kita lihat pada waktu adanya. Bentuknya begitu, jadi seorang dokter, istrinya 2, dan lain-lain misalnya. Oleh sebab itu, maka qada menurut ini adalah sifat dari zat Allah. Titik terlebih dulu sebelum saya teruskan berikutnya. Muslimin dan muslimah, sudah pernah saya sampaikan ringkasannya, ringkasan qada dan qadar. Qada dan qadar ini berada dalam satu pengertian, yaitu yang namanya takdir. Takdir itu kehendaknya Allah. Kemudian dibagi menjadi 2, qada dan juga qadar. Allah menentukan yang disebut dengan ketentuan Allah di zaman azali. Belum ada sesuatu ciptaan melainkan yang wujud adalah yang maha menciptakan. Itu namanya azali. Saya ulang, belum ada alam ciptaan, yang ada yang maha menciptakan. Itu namanya azali. Allah punya rencana yang direncanakan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Rencana-rencana Allah itu namanya qada. Ketentuan Allah pada zaman azali. Ketentuan Allah sebelum adanya segala sesuatu. Nah, ketentuan-ketentuan ini akan berjalan mengikut tempatnya, mengikut waktunya, mengikut kadarnya, mengikut ukurannya. Nah, berjalannya ketentuan Allah Ta'ala dan berlakunya namanya qadar. Oleh itu, qada dan qadar adalah takdirnya Allah Ta'ala. Itu insya Allah untuk orang awam, untuk orang biasa, untuk pemula, mudah dipahamkan. Saya ulang, qada itu ketentuan Allah, semuanya sudah Allah Ta'ala tentukan. Berlaku ketentuan itu ya, namanya qadar. Ketentuan di zaman azali namanya qada. Ketemu antara qada dan qadar namanya takdir. Seperti Allah menentukan seorang hamba yang bernama Fuad yang
dituliskan ini tadi, ya, ketentuan Allah dia adalah seorang dokter. Dalam catatan ilmunya Allah, Fuad itu akan jadi dokter. Di waktu yang tepat dia pun bergelar sebagai seorang dokter. Berarti qada itu juga rahasia Allah. Qadar itu juga rahasia Allah. Setelah Allah Ta'ala buka, barulah orang itu ataupun manusia mengetahui. Pengetahuan manusia terhadap takdir setelah terjadi. Maka kita memulangkan kepada Allah, atau mesti kita pulangkan kepada Allah semua ketentuan Allah. Lapang dadanya, terima dengan redha atas ketentuannya. Kemudian saya teruskan bacaannya. Dan qada menurut ini pula adalah qadim, bukan hadis atau bukan baru. Qada itu adalah sesuai dengan sifatnya Allah Ta'ala yang maha qadim. Arti qadim, ya saya jelaskan terlebih dulu. Qadim itu awal yang tidak berawalan. Bagaimana maksud awal tidak berawalan? Kita harus tahu diri terlebih dulu. Siapa kita dalam membahas ataupun dalam mengkaji tentang zat Allah. Sedangkan Rasulullah sendiri telah mengingatkan kita tafakkaru fi khalqillah. Kalau kamu berpikir, fikir ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikir tentang zat Allah. Karena segala sesuatu yang tidak mampu kita gunakan, kemudian kita gunakan, ia akan membahayakan. Akal kita terbatas, kemudian berpikir dengan yang tidak terbatas. Tidak mampu akal kita untuk memikirkan, bahaya pada akal, boleh jadi rusak ataupun gila. Jadi sebatas yang kita mampu memikir ataupun mampu untuk memaham bahwa Allah Ta'ala awal tidak berawalan. Qada juga awal tidak berawalan. Awal yang tidak berawalan itu karena kita tidak akan mampu untuk memikirkan bahwa Allah Ta'ala itu zatnya bagaimana. Yang kita mampu adalah mengatakan Allah wujud. Wujudnya adalah tidak ada yang mewujudkan. Karena segala sesuatu yang wujud adalah diwujudkan oleh Tuhan. Diwujudkan oleh Allah. Cukup demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam bicara atau dalam belajar tentang tasawuf, syaitan akan membawa kita untuk bertanya-tanya. Siapa yang menciptakan langit? Siapa menciptakan bumi? Jawabnya Allah. Siapa menciptakan bintang? Allah. Siapa ciptakan kamu? Allah. Sampai setan akan mengatakan, siapa ciptakan Allah? Kita harus memotong pertanyaan itu dengan tauhid kita, bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah tidak diciptakan oleh segala sesuatu. Kemudian kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Jadi dalam mengembalikan kepada titik awal yang tidak berawalan, yaitu Allah, muslimin dan muslimah, kita saat berzikir atau saat tafakkur, menyambungkan alam ciptaan kepada yang maha menciptakan, memadai kepada kita untuk menyebut nama Allah, memadai kepada kita untuk mengenal sifat Allah, memadai kepada kita untuk mengenal nama-nama baik Allah ataupun Asmaul Husna. Selebihnya itu
cukuplah pada kita untuk pegang kalimat tauhid la ilaha illallah ataupun ismu zat Allah Allah. Ilmunya Allah, saya ralat, sebagian ilmunya Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berzikir, orang yang bertafakur, orang yang belajar. Ilmu itu namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya ilmu yang diperolehi melalui guru. Saat sudah diamalkan, saat ia mengamalkan ilmunya, Allah akan turunkan ilmu dari sebagian ilmunya kepada hamba yang dipilihnya untuk bertambah ilmu dan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi adalah qadar. Sekarang al-qadar di halaman berikutnya. Al-qadar adalah ijadullahil asya'a ala qadrin mahsusin wa wajhin muayyanin kama aradahullahu wa huwa min sifatil af'al li'annahu ibaratun anil ijadi, yang artinya al-qadar itu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan dan rupa yang telah ditentukan pula sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Maksudnya Allah menjadikan sesuatu menurut apa yang telah dikehendaki olehnya pada sebelum menjadikan itu. Hal keadaan ini disebut dengan al-qadar. Maka al-qadar adalah sifat perbuatan Allah atau min sifatil af'al. Karena itu maka al-qadar adalah baru ataupun hadis. Itu yang membedakan qadha itu qadim, kalau qadar itu hadis. Kenapa dikatakan qadar itu hadis? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kejadiannya. Allah Ta'ala menentukan kadarnya. Berarti ketentuan itu qadim, ketentuan itu terdahulu, sedangkan al-qadar itu berlakunya ketentuan, maka ia disebut sebagai hadis atau baru. Menurut mazhab Imam Al-Maturidi, al-qadha ialah ijadullahil asya'a ma'aziyadatil ihkami wal itqani. Bahwa sifatu fi'lin indahum. Artinya Allah menjadikan segala sesuatu serta menambah kekokohan dan kebagusan pada yang dijadikan. Maka al-qadha merupakan sifat perbuatan Allah menurut para ulama mazhab ini. Contohnya ialah Allah Ta'ala menjadikan langit, bumi, dan lain-lain dengan begitu indah, bagus, kokoh, teratur, dan lain-lain dari sifat-sifat yang menunjukkan atas keagungan segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Karena itu al-qadha menurut mazhab ini adalah baru sebab ia sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saya teruskan dulu untuk menyempurnakan mazhab ini. Al-qadar menurut mazhab ini ialah tahdidullahi azalan kulla makhlukin bihaddihi alladhi yujadu alaihi min husni wa kubhin wa naf'in wa durrin ila ghairi dzalik. Ay ilmuhu ta'ala azalan sifatil makhluqati fayarji'u indahum li sifatil ilmi wa hiya min sifatiz zati. Artinya Allah menentukan pada azal tiap-tiap makhluk menurut ketentuannya yang diperdapat pada makhluk itu waktu diadakannya, berupa kebagusan,
kejelekan, manfaat, mudarat, dan lain-lain. Artinya ilmu Allah pada masa azali tentang sifat-sifat semua makhluk, maka berkaitanlah al-qadar menurut mereka pada ulama mazhab ini kepada sifat ilmu, sedangkan sifat ilmu adalah sebagian dari sifat-sifat zat. Saya teruskan lagi. Maksudnya ialah bahwa al-qadar menurut mazhab ini ialah ilmu Allah. Artinya pengetahuan Tuhan yang tidak ada permulaan tentang sifat-sifat makhluk berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada makhluk-makhluk itu, di mana akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, keadaan kita sekarang baik hidup dan kehidupan ataupun mati dan sebagainya sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah diketahui olehnya pada masa azal, yakni pada masa yang tidak ada permulaan padanya. Oleh sebab itu, maka al-qadar menurut mazhab ini bertalian dengan ilmu Allah yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Sedangkan ilmu Allah merupakan sebagian dari sifat-sifat zat Allah yang wajib ke atas Allah, yakni sifat-sifatnya yang tidak diterima oleh akal atas tidak adanya sifat-sifat itu. Perbezaan antara mazhab al-Asy'ari atau Asy'ariyah dengan mazhab al-Maturidi atau al-Maturidiyah adalah pada istilah semata-mata. Karena pada hakikatnya al-qadar menurut mazhab Asy'ari adalah al-qadar menurut al-Maturidi. Karena itu maka al-qada menurut mazhab al-Asy'ari adalah qadim karena merupakan sebagian dari sifat-sifat zat Allah. Tetapi menurut mazhab al-Maturidi adalah baru atau hadis karena al-qada menurut mereka merupakan sifat dari perbuatan Allah. Demikian pula pada istilah al-qadar, di mana menurut mazhab al-Asy'ari adalah baru karena merupakan sifat perbuatan Allah. Dan menurut mazhab al-Maturidi al-qadar ialah al-qada. Karena itu al-qadar merupakan keadaan yang berhubungan dengan ilmunya Allah, sedangkan ilmu Allah merupakan sebagian dari sifat zat Allah. Karena itu al-qadar menurut mazhab ini adalah qadim. Titik. Semoga tidak membingungkan. Sengaja saya bacakan banyak terlebih dulu, artinya sampai kepada titik yang membezakan antara dua mazhab. Muslimin dan muslimah, ulama sebelum kita mengkaji berdasarkan Al-Quran yang dihafalkan, berdasarkan hadis yang dihafalkan atau hadis yang difahami, Al-Quran yang difahami, pemikiran itu memunculkan pendapat. Yang berhak untuk memunculkan pendapat adalah yang menguasai ulumul Quran dan ulumul hadis. Orang yang paham Al-Quran dan juga paham hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Hinggalah pendapatnya itu dikenal dengan faham Asy'ariyah atau faham Maturidiyah. Dari pemikiran yang beliau kaji tentang qada dan qadar itu ada kesamaan, ada perbezaan. Dalam perbezaan itu akan ketemu lagi kesamaannya. Saya contohkan secara zahir saja. Dua orang berjalan menuju ke satu tujuan. Yang satu guna jalan besar. Walaupun jalan besar itu kendaraan banyak sehingga jalannya lambat. Dia pilih itu. Orang yang kedua tidak pilih jalan besar, dia pilih jalan kampung. Walaupun jalannya kecil, tapi
kendaraan tidak banyak, jalannya agak jauh, tapi kendaraan tidak banyak. Siapakah yang lebih cepat dulu? Yang ikut jalan besar, kendaraan banyak, atau yang ikut jalan kecil, walaupun agak jauh tapi kendaraannya sedikit, keretanya sedikit. Tentu antara keduanya berijtihad namanya. Berijtihad itu memilih jalan. Pakai jalan yang mana? Yang satu pakai jalan besar, ya ada halangannya, ada dugaannya. Yang satu pakai jalan kecil, jalan kampung juga ada dugaannya. Memang beza pada jalannya, tapi sama pada tujuannya. Akhirnya ya ketemu. Boleh jadi yang lewat jalan kecil itu lebih cepat sampai. Boleh jadi yang lewat jalan besar juga lebih cepat sampai. Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam menjelaskan tentang qada dan qadar, itu bezanya tipis, bezanya sedikit. Bezanya menurut Imam Al-Asy'ari, qadar itu adalah hadis atau baru. Sesuatu yang terjadinya baru. Menurut Imam Al-Maturidi, qadar itu adalah qadim. Karena qadar tidak berdiri sendiri. Qadar adalah ada hubungan dengan Allah, yaitu ilmunya Allah yang berjalan. Ilmunya Allah yang mengalir, mengikut pada waktunya akan terjadi ini, mengikut pada waktunya akan begini, begini, dan begini. Perbezaannya terletak di situ, tapi juga ada persamaannya. Apa persamaannya? Semuanya bersandar kepada Allah. Semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya berhubungan dengan Allah. Maka saat kita belajar ataupun membaca ataupun berguru, kemudian ada dua pendapat, saya pesan dengan muslimin muslimah supaya lebih mengedepankan persamaan. Jangan membesarkan perbedaan. Persamaan yang diperbesar itu adalah untuk menemukan titik temu dari dua pendapat. Menemukan titik temu. Nah, titik temu ini adalah Allah. Dengan demikian, insya Allah pada pagi ini, puan-puan dengar ada mazhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Ini dalam tasawuf, bukan dalam fikih. Dalam fikah, mazhabnya 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dalam tasawuf, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil dua mazhab ini, Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah di Malaysia juga guna ini. Apa pendapatnya Imam Al-Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi? Indonesia juga seperti itu. Ya. Karena mazhab Asy'ariyah atau mazhab Maturidiyah ini mengambil ataupun memilih intisari dari paham mazhab Qadariyah dan Jabariyah. Dengarkan saja, semoga tidak mengelirukan atau tidak membingungkan, ya. Karena penting bagi orang yang berilmu, tapi tidak begitu penting bagi orang awam. Ya. Yang penting orang awam itu punya guru, punya kiai, punya ikutan. Tapi orang-orang yang berilmu, yang menjadi ikutan harus mengetahui ada faham Jabariyah. Semuanya adalah Allah. Manusia itu
itu seperti patung, seperti wayang yang tidak ada kuasa apa-apa, tidak ada kuasa ikhtiar. Kemudian ada faham qadariyah. Faham qadariyah ini manusia kalau sudah diciptakan ya bebas, terserah mau apa saja. Antara dua faham itu diambil intisarinya oleh Imam Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidi, sehingga hubungannya dengan Allah sebagai Tuhan dan hubungannya makhluk sebagai hamba Allah. Bukan berarti manusia ini seperti patung terus tidak berusaha. Dan juga bukan manusia itu berusaha tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, ya, dalam kitab ini dikenalkan dua pandangan, dua pendapat dari Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Akhirnya kita cari persamaan, maka ketemulah satu persamaan bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan lagi di bawahnya. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid diterangkan dalam bentuk nazam atau dalam bentuk syair. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada'i kama ata fil khabari. Yang artinya wa wajibun imanuna bil qadari. Kita wajib beriman pada qadar dan qada. Seperti yang telah datang keterangan di dalam hadis Nabi, kama ata fil khabari. Tersebut dalam satu hadis yang telah sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Inna sa'ilan qala, ya Rasulullah mal iman. Qala huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hilrihi wa murrihi minallahi ta'ala. Yang artinya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, apakah itu iman? Rasulullah menjawab, iman yaitu bahwa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, juga engkau beriman dengan qadar, baiknya, buruknya, manisnya, dan pahitnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sandaran ataupun dasar tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian dalam Al-Quran di surah Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menjadikan sesuatu menurut ketentuannya. Muslimin dan muslimah, saya menghentikan sedikit ya. Antara hadis dengan Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Pegangan utama adalah Quran. Itu firman Allah. Kemudian Al-Quran akan dapat dipahami, dibantu dengan hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dalam penjelasan di atas, hadis Rasulullah dengan Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 49, akhir dari hadis tentang iman itu sama. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Al-Qur'annya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Juga ayat-ayat Al-Quran. Oleh itu, muslimin dan muslimah, oleh kitab Ahkam yang disusun oleh Ibnu Athaillah,
berbicara tentang usaha manusia, sawabikul himam la takhriku aswarul akdar. Besarnya usaha manusia, besarnya ikhtiar itu tidak akan bisa mengalahkan takdir. Tidak akan bisa memecahkan pagar-pagar qadar. La takhriku aswarul akdar. Tapi apakah harus meninggalkan ikhtiar? Nah, ini yang dijelaskan terlebih dahulu tentang qada dan qadar. Ya, supaya nanti ketika kembali kepada kata mutiara atau kata hikmahnya sudah ada modal kepada kita untuk memahami. Ya. Kemudian setelah paham, untuk terima dengan lapang dada posisi kita. Terima dengan lapang dada kedudukan kita. Dijadikan oleh Allah dan didudukkan oleh Allah. Kemudian di bawahnya yang penjelasan ketiga, meskipun kita wajib beriman kepada qada dan qadar, tetapi tidak boleh kita jadikan qada dan qadar itu sebagai alasan sebelum mengerjakan sesuatu demi untuk sampai kepadanya. Misalnya, seseorang bermaksud mencuri, maka sebelum ia melakukan perbuatan itu, ia mengatakan kepada Allah, mengqada dan mentakdirkan ia untuk mencuri. Hal keadaan ini adalah suatu hal yang tidak pantas di samping ia telah mendahului Allah Ta'ala, apalagi mengerjakan perbuatan yang dilarang olehnya. Atau kita telah melakukan perbuatan yang mesum, maka demi untuk menghindarkan dari hukum, kita katakan bahwa Allah melakukan qada dan qadarnya atas hal itu. Tetapi apabila seseorang mengatakan seperti itu sekadar untuk menolak cerahan orang lain, maka tidak apa-apa. Hal keadaan ini berdasarkan kepada hadis sahih, yaitu berkata Nabi Muhammad SAW, kata beliau, pada suatu kali atau suatu hari di zaman dahulu kala bertemu rohnya Nabi Adam alaihissalam dengan roh Nabi Musa alaihissalam. Berkata Nabi Musa kepada Adam, Tuhan adalah Bapak manusia, di mana karena Tuhanlah maka keluar anak cucu Tuhan dari surga. Karena disebabkan Tuhan memakan buah kayu terlarang. Berkatalah Nabi Adam, hai Musa, engkau telah dipilih oleh Tuhan bercakap-cakap dengannya. Dan Tuhan telah berikan kepada engkau kitab Taurat. Kenapa engkau mencela saya atas satu pekerjaan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan hal keadaan itu atas saya sebelum Tuhan menjadikan saya pada zaman 40.000 tahun sebelumnya. Berkatalah Nabi Muhammad SAW, maka dengan alasan Adam demikian, Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa tentang persoalan ini. Nah, muslimin dan muslimah telah pun diberi contohnya sekali dalam menjelaskan hal ini. Ada masa-masa tertentu di mana hal-hal yang berhubungan dengan Allah itu tidak boleh diucapkan. Contoh ya seperti pencuri tadi. Ya. Karena tidak layak disandarkan keburukan itu kepada Allah, sebab Allah itu Tuhan yang Maha Baik. Dalam kejadian di alam ini atau di dunia ini, keburukan itu pasti ada kebaikan. Ya. Ada kebaikan. Dan ilmunya Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, kadang dari keburukan itu akan muncul kebaikan. Saya buatkan contoh di luar kemanusiaan. Ya. Bagaimana tuan-tuan, puan-puan melihat pokok bunga, entah itu bunga melati ataupun bunga mawar, yang ia tumbuh subur di selokan ataupun di tempat pembuangan kotoran atau di tempat pembuangan air.
mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala mengubah dari tempat yang menjijikkan mengeluarkan bunga yang harum dan wangi. Padahal itu tumbuhnya adalah di tempat kotor. Nah, itu yang tumbuhan. Hewan pun seperti itu. Ya. Muslimin dan muslimah. Hewan memakan makanan kotor. Kemudian hewannya semakin bertambah besar. Allah kuasa untuk mengubah yang kotor itu tadi, yang menjijikkan di mata manusia, itu akan menjadikan manusia suka. Manusia tidak suka kotoran. Akan tetapi ketika ada ayam makan kotoran atau sesuatu yang kotor, nanti sudah jadi ayam disembelih, manusianya mau makan lagi ayamnya. Ini menunjukkan bahwa di alam ciptaan atau alam dunia ini, segala yang tidak baik menurut kacamata manusia melihatnya, itu ada kebaikan-kebaikan Allah mengikut mata hati memandangnya. Maka hubungannya dengan Allah itu yang positifnya. Hubungannya dengan Allah itu yang baiknya, karena memang Allah Tuhan yang Maha Baik. Tapi hubungan dengan manusia, dengan sifat kelemahannya, itulah keburukan-keburukan yang terjadi adalah dari manusianya, bukan Allah. Dalam pembukaan para kiai ketika berceramah, Tuan Guru ketika kuliah diawali mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang memberikan petunjuk dari Allah, maka dapatlah ia hidayah. Barang siapa yang tidak mendapat hidayah, maka dia akan menjadi golongan orang yang tersesat. Fala mudhillalah. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap yang berkuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu dengan kehendaknya itu berbeza, hamba menerimanya, maka berbeza pula kesan dalam dirinya. Jika ia terima dengan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala di sebalik kejadian, maka ia pun akan terima kebaikan itu. Berarti tetap Allah Tuhan yang Maha Baik. Selanjutnya, dari pengajian yang lalu kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala atas kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa demikian? Sebab meskipun bagaimana kuatnya keinginan kita atau maksud yang terkandung dalam hati kita dengan pendorong amal ibadah-ibadah yang kita kerjakan, namun tidak akan dapat memecahkan pagar-pagar ketentuan ataupun qadar Allah Ta'ala. Kita melihat dan berpendapat sesuai dengan ajaran tasawuf bahwa Allah telah memberikan kemuliaan ataupun karomah bagi para walinya, yakni aulia Allah. Karena itu maka kita lihat dan kita dengar kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada para wali dengan terjadinya hal-hal yang aneh-aneh. Hal keadaan ini disebabkan karena kekuatan jiwa waliullah yang timbul karena keberkatan amal ibadah yang dikerjakannya. Sungguh pun demikian, namun qadar dan qada Allah tidak dapat terlampaui. Segala sesuatu dalam alam ini adalah menurut kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka tidak dapat menghilangkan bahaya dari siapapun terkecuali dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 102. Karena itulah maka pepatah mengatakan sebelum ajal berpantang mati. Dan kata hikmah orang kita,
langkah rizki, pertemuan dan maut adalah di tangan yang maha kuasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Muslimin muslimah jamaah pengajian kitab Al-Hikam ya, mengkombinasi, mempertemukan antara sang pencipta dengan yang dicipta. Allah sang pencipta, manusia yang dicipta. Mungkinkah, ya ini menurut akal, mungkinkah yang dicipta mengalahkan yang mencipta? Kan sudah tidak mungkin. Ya. Mungkinkah sang pencipta dikalahkan oleh ciptaannya? Tidak mungkin dan itu mustahil. Usaha itu muncul di mana? Ikhtiar itu muncul pada siapa? Pada makhluknya. Sedangkan Allah Ta'ala pada ketentuannya. Maka ikhtiar dan usaha tidak akan dapat menembus, apalagi mengalahkan yang Allah Ta'ala tentukan. Supaya tetap semangat, harus diimbangi dengan ilmu berikutnya. Apa? Sebagai hamba harus taat kepada perintah Allah. Allah suruh kerja, kerja. Allah suruh sholat, sholat. Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar, kita ikhtiar. Berarti rasa yang dirasakan oleh orang yang bekerja atau berikhtiar adalah perintahnya Allah. Tentang yang terjadi adalah ketentuan Allah. Bagaimana pula manusia ketika dia berdoa menginginkan sesuatu? Itu rasa perlunya seorang hamba kepada Allah. Jadi bertemu beberapa ilmu untuk mendukung kedudukan kita di hadapan Allah adalah tetap hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Dan sekali-kali sedikit pun tidak akan dapat mengalahkan Allah. Yang kelima, mungkin kita bertanya, kenapa seperti tukang sihir sampai ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa? Apakah itu tidak dikatakan suatu kemuliaan? Jawabnya, kalaulah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya, seperti mukjizat kepada nabi-nabi, karomah kepada wali-wali, tidak akan jalan kalau tidak dengan izin Allah, yakni dengan qada dan qadarnya. Maka apalagi pada hal-hal yang datang dan dari tukang sihir karena kekuatan jiwanya yang didorong oleh maksiat dan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tidak akan jalan kalau tidak berlaku qada dan qadar Tuhan. Sebab itu harus kita ketahui bahwa hal-hal yang luar biasa dapat kita lihat ada kalanya pada hamba-hambanya yang solih, maka ini merupakan suatu kemuliaan. Adapun hal-hal yang luar biasa kita lihat pada hamba-hambanya yang telah menyimpang dari kebenarannya, seperti iblis, syaitan, dan anak-anak buahnya, baik dari manusia atau lain-lainnya, maka kejadian hal-hal yang luar biasa pada mereka itu merupakan suatu penghinaan untuk mereka. Sebab pada hakikatnya suatu waktu apakah di dunia atau di akhirat pasti akan menindaknya. Walhasil dalam segala sesuatu adalah qada dan qadar Tuhanlah yang berlaku dengan sebenarnya. Karena itu kita boleh berikhtiar, berusaha, tetapi jangan lupa tawakal dan menyerah kepada Allah agar Dia menentukan dengan ketentuan-ketentuan yang baik buat kita, duniawi kita, ukhrawi kita. Inilah penjelasan syarah ke Al-Hikam yang telah tersebut di atas. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sebagai salah satu pedoman hidup kita di dunia yang fana ini. Muslimin dan muslimah pada bacaannya telah selesai dan saya tambahkan dengan penambahan sedikit ya, yaitu posisi kita, keadaan dan kedudukan kita.
katakan dalam diri kita, semua yang berhubungan dengan Allah kita adalah sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan taat. Dan ternyata itu yang akan menjadikan kita bahagia, merasa memiliki Tuhan. Arti merasa memiliki Tuhan ini adalah diawali dari merasa bertuhankan Allah, ya. Merasa bertuhankan Allah. Orang kalau dan semoga karena hubungannya dengan kita sendiri, orang kalau merasa punya Tuhan itu pasti akan rela untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Bahasa selanjutnya, orang yang merasa punya Allah, ia akan rela untuk menyembah Allah. Walaupun harus berhadapan dengan yang namanya suka duka. Walaupun harus berhadapan dengan yang namanya susah senang. Itu tetap dilalui dengan tenang. Karena merasa punya Tuhan. Beza kalau tidak merasa punya Tuhan sampai menuhankan dirinya ataupun menuhankan yang bukan Tuhan, itu pasti tidak akan tenang. Ya. Kalaupun nampak tenang itu sementara ataupun fata morgana ataupun luarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan ya, kita usaha atau ikhtiar. Rasakan ikhtiar usahanya adalah perintahnya Allah. Ya. Bagi kerja perintahnya Allah. Ya. Berdagang, berniaga, bertani, perintahnya Allah. Dan sememangnya adalah Allah Ta'ala akan memposisikan hamba dengan posisi yang berbeza-beza. Dalam roda perputaran kehidupan, ya, keinginan manusia digerakkan oleh Allah Ta'ala dengan keinginan yang berbeza. Kemudian banyak cara bagi Allah Ta'ala. Ya. Ada seorang yang mudanya itu ingin jadi guru. Ketika jadi guru, ya, ingin bertukar, ya, ingin jadi usahawan, ingin jadi orang swasta yang bebas tidak berada dalam ikatan. Allah Ta'ala yang menggerakkan itu semua. Maka boleh jadi dalam satu keadaan itu nyaman, boleh jadi dalam satu keadaan itu tidak nyaman, kemudian Allah pindahkan pada keadaan berikutnya. Jadi saat kita putarkan akal kita dan kita gerakkan rasa, kita pasti akan menemukan satu kalimat yang kita ulang dengan lisan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Tidak ada kejadian yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Tidak ada perubahan dalam semua perubahan melainkan dengan kehendak Allah. Demikian untuk pagi ini, insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada yang keempat, yaitu tentang pedoman manusia dalam mengatur hidupnya. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.